Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma basalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala: a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala Allah ta'ala aidan: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Allah ta'ala: a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu lillahi wa rasulih thumma lam yartabu ulaika humus sadiqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam: alaika bitaqwallah fa innaha jima'un kulla khair. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah salat Idul Adha 1445 Hijriah rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teruntuk baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari yang cerah ini, marilah senantiasa kita kuatkan, kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan terus kita berupaya menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhkan segala larangan-larangannya tanpa terkecuali, dengan semangat penuh pengorbanan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul untuk menunaikan salat Idul Adha 1445 Hijriah. Ya, alhamdulillah saudara-saudara kita yang telah menunaikan dan sedang menjalankan daripada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala semenjak daripada awal Dzulhijjah dengan rangkaian manasikul hajnya, rangkaian ibadah hajinya, dan puncaknya pada tanggal 9 Dzulhijjah berkumpul mereka wukuf di Arafah. Ibadallah rahimakumullah, panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memanggil kepada kita semua untuk menunaikan panggilan tersebut. Tentunya perlu kita korbankan segala apa yang kita miliki, mulai daripada fisik kita, pikiran dan ide kita, bahkan harta kita yang kita tumpuk-tumpuk
semua itu kita korbankan untuk menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang tidak menunaikan panggilan ibadah haji tersebut, maka kita disunahkan di bulan Dzulhijjah ini untuk menyembelih daripada hewan kurban sesembelihan kita. Ibadallah rahimakumullah, semua itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang sudah dijalani oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang merupakan syar'um man qablana, syariat orang-orang sebelum kita yang dikukuhkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah rahimakumullah, dalam menjalankan segala apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan ketika kita berupaya meninggalkan apa-apa yang menjadi perintah Allah, menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak serta-merta kita bisa lakukan tanpa pengorbanan. Pengorbanan yang bisa kita lakukan dengan sebab adanya keimanan yang mantap, keimanan yang tanpa ragu. Ibadallah rahimakumullah, kita sudah dipanggil untuk menunaikan ibadah haji dan diperintahkan untuk menyembelih daripada hewan kurban. Kita lihat bagaimana sejarah daripada syariat tersebut yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim sang Khalilullah, sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau Nabiullah Ibrahim bersama istrinya dan anak semata wayangnya bisa menunaikan apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, karena beliau adalah keluarga yang memiliki keimanan yang mantap, keimanan yang tidak ada sama sekali keraguan di dalamnya. Maka apapun yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika dan manakala perintah tersebut yakin datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa pikir-pikir lagi, selama itu perintah Allah, Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya senantiasa taat dan tunduk patuh menjalankan perintah tersebut. Tidak ada pikir-pikir lagi karena sayang terhadap anaknya, tidak. Nabi Allah Ibrahim karena keimanan yang mantap dan keimanan yang tidak ada keraguan di dalamnya, akhirnya bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita pun bisa mencontoh dan harus bisa mencontoh daripada apa yang dilakukan Allah oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yaitu harus kita asasi dan landasi dalam diri kita, keluarga kita, yaitu keimanan tanpa keraguan. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Hujurat ayat 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina amanu thumma lam yartabu wajahadu billahi wa li rasulihi ulaika humus sadiqun. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, sesungguhnya hanya mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah mereka beriman thumma lam yartabu, dan tidak ada keraguan dalam keimanannya. Sehingga ketika seseorang yang di dalamnya ada keimanan yang yakin, tidak saja dia ucapkan dalam lisannya kalimat syahadatain, kemudian dia pun keyakinannya mantap dalam dirinya, tidak ada yang patut disembah, tidak ada yang patut dipuji, tidak ada yang patut ditaati kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka sehingga Nabi Allah Ibrahim pun bisa melaksanakan hal tersebut. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, sehingga bisa berjihad, berjuang dengan harta mereka, dengan jiwa raga mereka, karena di dalamnya ada keimanan yang mantap tanpa ada keraguan. Ibadallah rahimakumullah, oleh karenanya kita harus bisa mengambil pelajaran apa yang terjadi kepada keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita tidak seperti yang disyariatkan Allah kepada Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih putra kesayangannya,
Tidak, tapi kita hanya diperintahkan dan dipanggil untuk menunaikan ibadah haji. Kita hanya diperintahkan yang sunnah untuk menyembelih hewan kurban. Yang semua itu, kalau kita ada keimanan yang mantap, tidak ada keraguan dalam keimanan kita, maka kita korbankan harta yang kita kumpulkan, maka akan kita korbankan jiwa raga kita hanya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan semangat hari raya kurban ini, mari kita mantapkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan terus mencarger, dengan terus memantapkan hati kita dengan keimanan yang mantap yang dilandasi dengan keilmuan, yang dilandasi dengan pengetahuan agama, yang terus akan membangkitkan semangat keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau sudah keimanan yang mantap, keimanan yang tanpa keraguan di dalamnya, insyaallah kita semangat untuk berkorban, bahkan untuk berjuang dengan harta kita, dengan jiwa raga kita sekalipun untuk agama Allah Subhanahu wa taala, li'izzul Islam wal muslimin, untuk kemuliaan dan keagungan Islam serta kejayaan kaum muslimin. Insyaallah dengan semangat hari raya kurban ini membangkitkan semangat kita untuk berkurban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sekarang kita bisa meneteskan darah daripada hewan sesembelihan kita, maka satu saat kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneteskan darah kita, jiwa raga kita, untuk memperjuangkan Islam dan membela daripada kebenaran dan melawan daripada kezaliman. Fa insyaallah karena keimanan kita yang mantap, insyaallah tanpa keraguan kita akan mentaati daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan dengan semangat daripada hari raya kurban 1445 Hijriah ini, Allah Subhanahu wa taala mantapkan keimanan kita tanpa keraguan di dalamnya, sehingga kita bisa berjuang untuk Allah, untuk agama Allah, untuk kaum muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.